bisa akan mengikutimu, saya tidak bisa lagi membimbingmu. Ya, mereka berkata, mengapa di dunia engkau selalu membimbingku sampai di akhirat ini kau tidak bisa membimbingku? Saya katakan sampai di sinilah urusanku. Ya, itulah tugasku di dunia. Ya. Sampai mereka di akhir nanti orang-orang itu di padang mahsyar itu kembali mencari siapa yang mereka menolongnya. Ya. Misalnya dia ke nabi-nabi, dia ke Nabi Musa. Nabi Musa pun tak sanggup, dia ke Nabi Ibrahim pun tak sanggup. Ya. Kembali ke Nabi Sulaiman, Nabi Isa, dia tidak sanggup, disuruh semua ke Nabi Muhammad. Datanglah Nabi Muhammad katakan, kalau begitu baik saya akan memohon kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad bersetuju, lama sekali bersetuju kepada Allah. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujudku setelah engkau tidak akan menolong hambaku. Jadi dia katakan, Muhammad, saya tidak akan angkat kepalaku kalau engkau tidak menolong hambaku di padang mahsyar ini. Maka Allah katakan, turunkan malaikat, suruh Muhammad bangun dari sujudnya. Saya akan menolong hambanya dengan membuka pengadilan yang menentukan siapa sebenarnya bisa masuk surga dan siapa yang bisa masuk neraka. Maka didatangkanlah pengadilan akhirat. Maka di situ tidak akan bisa orang berkata-kata, karena semuanya akan perbuatan-perbuatan kita lakukan di dunia akan berbicara. Ya, tanian mereka maka ini berbicara. Semua amalan-amalan itu di situlah nanti. Maka ada tiga waktu pada saat itu orang tidak bisa lagi saling menolong. Apabila dia akan ditimbang amalnya, apakah amal baiknya berat ataukah amal kejelekannya berat, maka di situ tidak bisa orang ngomong-ngomong apapun. Anak tidak bisa diajak, kita tidak bisa urus anak kita, suami tidak bisa diurus. Masing-masing orang memikirkan bahwa miga-muga jadi cekwe dibanding kejelekanku, keliru. Sampai mereka itu berjujuran keringat selalu memikirkan kebaikannya. Miga-muga jadi cekwe, kulemuga selama masuk rumah ukur timbangannya. Berjujuran keringat masuk keringat sampai ada mereka berkeringat itu sampai lututnya, ada berkeringat sampai dengan posisinya, ada berkeringat sampai di lehernya. Begitu orang memikirkan pada saat itu stresnya sehingga keringatnya itu keluar sampai begitu semua orang tidak ada. Dia nagawa di tahu siur saking memikirkan bagaimana amalku ini nanti. Yang kedua, orang memikirkan bahwa apakah amalanku saya dikasih dengan amalan tangan kananku atau tangan kiriku. Waktu itu juga berpikir bahwa kulemuga terima amal decikku dengan tangan kananku. Pada waktu itu kalau dia tahu si gampang, mereka memikirkan dirinya sendiri. Yang ketiga, pada saat menghadapi Shiratal Mustaqim, itu negara itu di si gampang. Karena masing-masing memikir maka ada kulemuga lolos Shiratal Mustaqim. Karena Shiratal Mustaqim itu ada yang angkatul lete pada kila ecap bilai, angkatul lete pada mi anginnya, alalo angkatul lete pada roh otoe, pada pabalae, pada pabala motor itu. Ada juga orang yang angkatul lete pada untuk melalangi itu. Ya, tergantung dari amalannya di dunia. Apa angkat itu mesumpahnya serta nama patu-patu. Begitulah nanti keadaannya itu dia itu berjalan di Shiratal Mustaqim, hanya berjalannya seperti jalannya semut. Itulah kalau memang di dunia itu hanya patu-patu itu sumpah jannah. Makotor matu, kalau patu-patu tulis istirahat. Pada akhirnya nanti akan dia jatuh apabila akan bekalnya sudah sampai, amalnya sudah habis untuk membimbingnya itu. Jadi kurangnya amal ilino, maka capu itu mati pakai perjalanannya. Makanya kita di dunia ini selalu harus memperbanyak amal. Jadi penelitian Shiratal Mustaqim itu ada pendapat mengatakan bahwa jalan untuk menjalankan
menjalani itu siratal mustaqim, sebagian pendapat mengatakan bahwa orang-orang yang cinta masjid adalah itu nanti akan juga menolong kita di hari kemudian. Ini masjid bisa berbentuk dengan perahu seperti perahu yang ada di laut untuk bisa menyeberangi lautan itu. Masjid juga itu jadi bisa dijadikan sebagai perahu untuk melewati siratal mustaqim. Ya wallahu alam, itu hanya pendapat itu. Ya, tapi bisa dijadikan sebagai dasar bahwa orang-orang yang cinta masjid itulah masjid nanti yang menolong di hari kemudian. Ya, masjid yang menolong di hari kemudian, karena disitulah orang-orang yang mau menyeberangi siratal mustaqim itu. Bayangkan kita tujuh rambut dibagi 7, itulah bisa dilewati. Pedang yang tajam itulah bisa ke kita lewati kira-kira itu. Kemudian api di bawahnya itu menyala-nyala. Iya, besi yang tajam itu di bawahnya. Kita jatuh memang kita hancur, memang tidak ada keselamatan selain pertolongan Allah. Jadi disitulah Nabi Muhammad bersujud di Capakna DTW setelah kita mau akan menyeberang di sebelah bawah, di sanalah surga, di bawah neraka. Di situ Nabi Muhammad lagi akan bersujud, memohon kepada Allah bahwa ya Allah, selamatkanlah hambaku, paselami kasih hambaku melalui letihan siratal mustaqim. Jadi ia mani Nabi Muhammad na paja setuju anu sama nama apa maka de upaja setuju Allah setelah engkau menyelamatkan hambaku di siratal mustaqim ini. Ya maka Allah menutus malaikat bahwa katakanlah kepada Muhammad bahwa saya sudah mengampuni dosa-dosamu, dosa-dosa hambamu, sehingga hambanya Muhammad itu ukurannya sahada ipas selama mana siratal mustaqim atas berkat daripada permintaannya Nabi Muhammad. Jadi ya mani Nabi Muhammad apa aja sujud ia ramani ampunan pada Tuhan itu waktuna tumu parilino waktuna Nabi Muhammad melok mate na dek nama kanja kasih tapan waktuna melok ya ia mani nama kanja tapan melok cabu nyawani podang mani kumaleka maka ada Nabi Muhammad ada na tama sara dek na tama umat lagi kurina suruga kurina tama umatmu. Yero janji yero tak bukti ni waktu naro menghadapi itu letihan siratal mustaqim maka dia toma ni nafaja setuju di bodaman yang mengatakan kada oto no pakai de ini bulumu nasaba de tu na kutamu mak lainnya uko suruga rukutani umat muyolo lete kur siratal mustaqim. Jadi lete maning mana Nabi Muhammad pada waktu itu selama mana di sini na puri masahada asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka selama mana ngiro namuni reking maka da tacede minulah tacede na sebab yang penting kurang masahada at-taman yang suruga namun yang kamadan waktu itu ukusir Nabi Muhammad di neraka akan losi setuju kro losi milawi pengalatan maka da tapen tabo amasana maka da tapendre kakak tapasuka karo umat boleh neraka ro nang tapat tamakka ko suruga. Jadi sujud si Nabi Muhammad ro milau ro umat na ro tamay neraka pa angkat oje tu umat Nabi Muhammad taman neraka sebab kurang memoy podang kulino maka da pugok ko de cen na de to na melo jadi ipatame ro neraka sinampa lo mani Nabi Muhammad milau ko pengalatala maka da tapendre karo umat naku patatamak ke suruga jadi napa sih kasih jadi angkat itu bilinder yo lo jadi angkat itu bilinder yo lo si nampak apa pertama suruga atas permintaannya Nabi Muhammad. Jadi mudah-mudahan kita di akhirat nanti kita akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup. Jadi saya teringat ada salah seorang ulama besar. Dia akan kasih tahu anaknya bahwa hai anakku, ini saya kasih modal, ini saya kasih duit, pergilah engkau mencari ilmu 10 hari. Jadi anaknya ini anak soleh juga. Ulaku duit, lo mak guru, kendo mak guru. Saya teringat itu.
hasil puranero pulin maguru pudangan anak jadi kada jadi pulin aku tuh kusul maguru magukue saya lihat akhlakmu. Kalau akhlakmu berubah berarti ada berkahnya ilmu yang kau dapatkan. Tapi kalau akhlakmu tidak berubah, stoplah kau menuntut ilmu. Saya khawatir kalau saya kasih uang kau menuntut ilmu dan akhlakmu tidak berubah, ilmumu nanti kau pergunakan dengan cara yang jelek, hal yang tidak baik. Ya, tapi kalau engkau bisa berubah dari apa yang kamu dapatkan di sana, sahabat DC tu lalu ukur itu tentu ipak kurtoki DC ukur. Ya, apabila kalau kembali kau nanti dia berubah sikapmu, maka berhentilah kau menuntut ilmu. Maka sebab mataukan nanti nak utama kak neraka gara-gara tuntuk kepada disengan nak dia tunggu pakai dulu dicengi pakai dulu salah. Jadi bro kisahnya itu ya. Jadi memang menuntut ilmu itu bukan sekedar hanya mempelajari ilmu, tapi itu butuh juga materi. Jadi ilmu itu tidak segampang itu, nanti didukung oleh materi. Jadi orang tidak bisa menuntut ilmu kalau tanpa ada materi. Ya, dan hanya menuntut ilmu ya. Kata Pak itu tuntut itu sampai di negeri Cina. Jadi memang kita dituntut untuk tuntut ilmu di mana-mana. Ya, jangan cuma di tempat saja. Ya, jadi begitu. Ya, jadi itulah tambahan.